Perkenalkan, nama saya Jevon Valentino Halim dari kelas 12 Olmo, absen yang ke-16. Dan berikut saya akan memvideokan video khotbah untuk ujian praktek agama. Selamat menonton. Terima kasih Tuhan atas berkat melalui ini. Kita hamba ini ingin berkhotbah, berkati khotbah ini dan berkati hatimu untuk hamba ini agar khotbah ini bisa menjadi berkat dan Jadi tema hari ini adalah perjodohan. Yang saya akan khotbahkan pertama itu adalah jodoh menurut KBBI. Dan menurut KBBI itu jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami istri, pasangan hidup imbangan. Jadi harus berhati-hati dalam memilih. Atau juga sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang pasangan. Itu menurut KBBI. Dan kalau sekarang menurut ayat ya, dalam Kejadian 2 ayat 18 itu dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi menurut Alkitab ini Tuhan itu menciptakan jodoh yang ada di bumi ini untuk kita khusus, setidaknya ada satu. Nah, jodoh ini merupakan penolong bagi kita, bagi seorang diri kita manusia. Dan yang bisa dipelajari adalah sifat kita itu menggambarkan pasangan kita. Kalau misalnya kita itu sifatnya buruk, ya kita bisa dapat pasangan yang sifatnya buruk juga gitu loh. Kalau misalnya pasangannya orangnya nakal gitu, kita juga bisa dapat pasangan yang orangnya nakal juga gitu. Nah, yang kedua itu menurut Kejadian 1 ayat 22. Di Kejadian itu Allah juga berfirman bahwa lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi yang bisa diambil dari Alkitab di sini itu adalah bahwa setiap kita itu berhak dan berkewajiban untuk berkeluarga yang baik dan memilih jodoh yang baik, yang sesuai dengan kita. Yang kedua yang bisa kita ambil dalam Alkitab itu adalah Allah selalu menyediakan jodoh bagi kita, setidaknya satu tadi. Sisanya tergantung pilihan kita, hidup kita masing-masing pribadi. Nah, tergantung kita masing-masing pribadi itu adalah kalau misalnya jodoh itu tidak bisa datang sendiri. Jodoh itu kita juga perlu usaha dan pilihan. Kalau pilihan kita itu tidak memiliki jodoh, ya berarti dalam hidup kita tidak akan memiliki jodoh. Kalau misalnya salah langkah, mungkin kita juga bisa jadi tidak berjodoh, atau kita bisa memilih untuk mempunyai jodoh. Nah, contohnya itu kita harus memperbuat untuk berusaha, setidaknya kita meminta tuntunan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jodoh, untuk juga bisa mendapatkan jodoh yang seiman dan sejalan. Nah, di 2 Korintus 6 ayat 14 itu juga dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, ini tentang tadi yang seiman dan sejalan. Carilah jodoh yang mempunyai satu kepercayaan dan seiman, karena keluarga yang memiliki perbedaan agama tidak akan memiliki masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Ya, kita setidaknya harus memilih jodoh yang benar. Jadi kita harus mempunyai jodoh yang setidaknya satu jalan dan seiman. Karena jika tidak seiman, satu keluarga beda agama, kita juga tidak akan bisa percaya satu sama lain dengan agama, dengan kehidupan sehari-hari, dengan jodoh. Nah, dengan kehidupan sehari-hari pun juga pasti banyak masalah yang terjadi karena kepercayaan mereka tuh beda. Jadi harus setidaknya satu agama dan sejalan gitu. Dan di pernikahan pun juga biasanya juga ada namanya pemberkatan. Nah, itu salah satu jalan untuk meminta tuntunan Tuhan dalam berkeluarga dan mencari jodoh.
Yang selanjutnya itu kesimpulan dari yang bisa kita ambil itu, Tuhan itu juga memberkati ciptaannya di hari terakhir yang tadi di Kejadian, memberkati agar manusia bisa berkembang biak dan memenuhi bumi. Artinya itu bahwa kalau kita tidak berkeluarga itu juga berdosa menurut Alkitab, karena Hawa pun diciptakan untuk menemani dan mendampingi Adam. Kita juga tidak akan selamanya sendirian. Nah, pasti Tuhan juga akan diulangi. Dari tadi awal saya akan bilang bahwa kita itu selalu, setidaknya dalam satu dunia ini ada satu jodoh yang dijodohkan dari Tuhan untuk kita. Nah, kita juga tidak akan selamanya sendirian, karena kita juga makhluk sosial, makhluk yang hidup berdampingan dengan sesamanya. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah, bila kita berkeluarga dan memilih jodoh menurut Alkitab dan kehendak Tuhan, maka kita akan terjamin dalam mempunyai masa depan yang cerah. Sisanya tergantung pilihan masing-masing setiap pribadi kita yang tadi. Dan yang kedua itu adalah bahwa berkeluarga itu penting bagi kehidupan manusiawi secara rohani dan jasmani. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan khotbah dengan baik. Dan sebentar, semoga saya berdoa agar khotbah yang saya sampaikan bisa menjadi rema dan bisa menjadi pelajaran bagi yang mendengar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Nah, mungkin untuk Sar dan Miss bisa menjadi rema bagi Sar dan Miss-nya.